Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan membahas tentang analisa hambatan kapal terhadap pengaruh variasi bentuk haluan pada kapal penumpang yang sesuai dengan tema yang diajukan pada sesi pertama mata kuliah aplikasi komputer hidrodinamika kapal, yaitu pengaruh hull foam terhadap hambatan kapal. Di sini bersama saya Fernando Wahyuartono dengan NRP 0116040042. Jadi teman-teman mungkin tadi sudah sedikit bukan sedikit lagi ya, sudah banyak melihat video-video sebelumnya tentang pengaruh hull foam ini. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit tentang apa yang menjadi fokusan saya dan juga teman-teman saya pada kelompok 8 sebelumnya yang sudah mengerjakan tugas ini sebelumnya. Oke, tujuan pertama selain menjadikan sebuah penuntasan tugas, jadi di sini saya guna mengetahui hambatan kapal terhadap pengaruh variasi tambahan bulbusbu pada kapal penumpang. Jadi fokusan saya tentang penjelasan kali ini tentang penambahan bulbusbu pada haluan kapal penumpang. Manfaat, oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan manfaat analisa ini. Yang pertama memberikan informasi tentunya. Yang kedua sebagai literatur atau referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Oke, kita next saja. Oke, pada analisa kali ini saya akan menganalisa menggunakan kapal yang sama namun dengan bentuk haluannya berbeda. Jadi ada dua lambung. Yang pertama lambung yang asli, desain awal, dan yang kedua bentuk lambung dengan haluan penambahan jenis bulbusbu. Data kapal panjang 72 meter, lebar 12 meter, tinggi 7 meter, dan syarat 5 meter. Sedang untuk kecepatan dinas senilai 25 knot. Oke, di sini ada satu desain berupa lambung awal yang sudah dikerjakan oleh saya dan teman-teman kelompok 8 sebelumnya. Dan ini ada lambung baru dengan penambahan bulbusbu pada haluannya. Jadi ada perbedaan di mana haluan yang pertama haluan biasa dan juga yang kedua ada haluan penambahan bulbusbu pada haluannya. Oke, dengan kapal ini banyak metode yang bisa digunakan dalam menganalisa. Namun di sini saya akan menggunakan metode Savage Sky. Selain untuk kapal jenis cepat dan dengan jenis lambung yang bentuknya V, metode Savage Sky sesuai dengan lambung kapal dengan jenis planning hull. Jadi kapal ini jenisnya yaitu tipe planning hull. Aplikasi yang kami gunakan kali ini akan menggunakan aplikasi Maxus Resistant dengan metode yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Karena sesuai dengan syarat Savage Sky akan menggunakan metode Savage Sky Planning dengan sesuai dengan judulnya. Jadi di sini akan ditampilkan dua jenis lambung, yaitu dengan perbedaan lambung tanpa dan dengan bulbusbu. Jadi harapannya nanti akan sedikit ataupun tahu tentang perbedaannya. Di sini saya sedikit menjelaskan step pengerjaan. Step pertama yang tentunya buka aplikasi Maxus. Yang kedua menggunakan ataupun memilih metode yang akan digunakan, yaitu Savage Sky Planning dan penambahan cylinder body pada analytical. Jadi ada penambahan metode cylinder body pada analyticalnya. Step ketiga, efisiensi yang digunakan hanya sebatas 80%. Selanjutnya kecepatan, yaitu kecepatan dinas senilai 25 knot. Step kelima, running langsung. Oke, karena ini adalah perbandingan dari dua lambung berupa lambung asli dan juga tambahan. Jadi di sini akan langsung saya bandingkan nilai perbandingan hasil analisa berupa tabel data. Yang kiri ini adalah lambung yang asli atau desain yang lama, sedang yang kanan adalah setelah adanya penambahan haluan bulbusbu.
Yang pertama, kita bisa mengetahui perbedaan pada nilai LBL. LBL pada desain lambung yang masih asli mendapatkan nilai 57,177 meter. Sedangkan pada lambung yang sudah adanya penambahan bulbus bow mendapatkan nilai 58,903. Dari dua tabel hasil analisa ini masih belum terlihat nilai yang terlalu signifikan, namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan walaupun kecil. Oke, coba kita langsung lihat perbandingan yang lain. Di sini saya ambil hasil analisa atau nilai dari grafik resist vs speed. Jadi, saya akan besarkan saja. Saya lihat di sini untuk nilai maksimum kecepatan resisten pada lambung lama atau masih lambung asli mendapatkan nilai 1,4 lebih dikit lah. Sedangkan untuk lambung setelah mengalami penambahan haluan bulbus bow mengalami peningkatan dengan senilai 1,4 lebih. Lebihnya ini lebih besar atau lebih tinggi daripada yang sebelumnya di sini dan di sini. Sedikit adanya sebuah perbedaan yang terlihat sudah signifikan. Untuk lebih jelasnya, coba kita lihat perbandingan hasil analisa pada tabel result atau hasil. Ya, di sini maksud saya result ya, bukan grafik resist atau vs speed itu yang tadi masih tipu lah. Maaf sebelumnya. Kita bisa lihat, kita perbesar. Pada kecepatan maksimal 25 knot, di sini kita mendapatkan nilai untuk resisten senilai 1,4 pada lambung yang lama. Sedangkan pada lambung yang sudah mengalami perubahan mendapatkan nilai 1,5. Terlihat nilai kenaikan pada resisten pada metode Savitzky planning yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Jadi sudah terlihat, walaupun terlihat kecil, adanya kenaikan nilai pada resisten lambung lama dengan lambung baru yang sudah menambah adanya tambahan haluan bulbus bow. Jadi apa yang bisa saya simpulkan yaitu adanya perubahan nilai pada hambatan yang terpengaruh pada perubahan jenis haluan, mengakibatkan adanya gesekan yang lebih pada bidang air. Dengan penggunaan dua jenis lambung yang berbeda, mengalami kenaikan nilai hambatan dan daya. Ini sedikit catatan dari saya pribadi. Pada model lambung yang telah digambar, tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan hasil yang berbeda. Maksud saya, walaupun di sini saya menggunakan bulbus bow, tidak menutup kemungkinan dengan ukuran yang sama ataupun size yang sama, tidak menutupi kemungkinan kalau kita merubah bulbus bow-nya yang awalnya yang saya tampilkan adalah pipi, mungkin dari size bulbus bow-nya semisal dibesarkan, mungkin hasilnya akan berbeda seperti itu. Jadi ya seperti itulah yang bisa saya tampilkan di sini. Mungkin dari teman-teman ada sebuah saran ataupun masukan ataupun mungkin kesalahan dari kekeliruan saya dalam mengucap ataupun menjelaskan, bisa teman-teman tambahkan di komentar nanti di Google Classroom. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Fernando Wai Hartono, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.